Bolehkah bermanja-manja dengan Allah? Terakhir, apa yang dimaksud bermanja-manja? Kalau yang dimaksud bermanja-manja dalam urusan positif, misal manja-manja dalam urusan ibadah, sangat dibolehkan. Misal tahajud, ya ditingkatkan. Bahkan selevel Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi, orang paling kaya, asetnya ada sampai hari ini, menikah dengan dua putri Nabi, satu meninggal, nikah lagi dengan satunya lagi. Kemudian orang paling pemalu, kata Nabi, malaikat Jibril malu melihat Utsman radhiyallahu taala anhu. Tapi masya Allah, kekayaan, status yang tinggi di surga bersama Nabi tidak mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2 paling kanan sebelah atas. Kata Imam An-Nawawi, kalau malam-malam bermanja-manja dalam tahajudnya sampai bisa tahajud khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Sahabat Nabi dekat dengan Nabi, menikah dengan dua putri Nabi. Paling pemalu, malaikat Jibril turun malu kepada Utsman. Tahajudnya bermanja-manja sampai khatam Al-Quran. Antum sahabat Nabi bukan, dekat dengan Nabi bukan, tidak menikah dengan putri Nabi. Kekayaan antum tidak sekaya Utsman. Malaikat turun tidak malu melihat antum. Masya Allah. Coba lihat tahajud antum. Baca Al-Quran. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Ya, ada yang lain. Misal Abdullah bin Mas'ud ketika baca Quran bermanja-manja dengan bacaan Qurannya. Sampai ketika nikmatnya baca Quran, malaikat turun, bergerak angin, tiba kencang badai. Tiba-tiba Masya Allah. Beliau diam, baca, gerak lagi. Bingung, datang pada Nabi, diadukan. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Atadri, tahukah engkau ya Abdullah, ketika engkau sedang baca Al-Quran, saking bagusnya bacaan Quranmu, turun malaikat ingin mendengarkan bacaan Quranmu. Banyak yang turun, banyak turun. Masya Allah, bermanja-manja dengan bacaan Al-Qurannya. Karena itu seperti Abdullah bin Mas'ud, cuma satu di muka bumi. Bayangkan kalau semedan, baca Qurannya seperti Abdullah bin Mas'ud. Hancur semua medan ini. Turun malaikat. Makanya saat antum baca Quran, gak ada yang turun malaikat. Cuma dicatatkan pahala antum insya Allah. Jadi silahkan bermanja-manja dalam urusan positif, tapi manja-manja dalam maksiat itu yang kita jauhi. Di maksiat antum jauhi. Allah tidak sukai. Mulai hari ini, ayo kita kembali pada Quran. Jadi orang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu insya Allah mengantarkan kita ke surga bersama keluarga kita. Ya, saya tidak ingin dengar ada pengusaha dari sini jadi tidak baik. Baik, jangan terima hal yang tidak benar. Masuk ke ruang kerja, ada tiba-tiba uang, Pak, 10 juta Pak. Dari mana? Ya untuk Bapak lah, maaf, tangan saya sudah baik, jari tahiyat saya tidak akan pernah menerima maksiat, ambil. Masya Allah. Pak, 100 juta Pak. Ya saya istikharah dulu. Ya, Masya Allah tidak. Semua baik. Cukup ya? Ya sudah jam 8 ini ya, ada hak dari ustaz-ustaz lain untuk meneruskan. Saya kira saya cukupkan dulu teman-teman sekalian. Saya mau infokan barangkali satu. Saya bersyukur pada Allah dengan kehadiran kita semua. Dan tolong tunjukkan keteladanan Islam yang baik. Pulang dari sini tertib yang rapi. Jangan ganggu orang-orang lainnya. Bantu dari aparat pemerintahan ya, dari polisi, dari TNI, macam-macam. Supaya kerja mereka juga kita ringankan. Itu sedekah dalam kebaikan kita. Yang kedua, saya berpesan, ayo kita berubah. Mulai hari ini jadi lebih baik insya Allah. Ya, karena itu siapapun ustadz yang mengajarkan kebaikan, ambil ilmunya. Kalau ada yang tidak mendekatkan pada Allah, tinggalkan, termasuk saya. Kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik. Dan tinggalkan segala perselisihan dan sebagainya, karena itu tidak akan meningkatkan status derajat antum kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil ilmu ustaz lain, dapatkan kebaikannya dan tinggalkan segala yang buruk. Insya Allah antum lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan depan kami insya Allah ada siaran yang khusus. Kalau tidak tertukar nanti tanggalnya 17 Desember. Bulan depan kita akan ada di Istiqlal, itu khusus hari kembali kepada Al-Quran. Kami akan bagikan mushaf gratis dan kami akan ajarkan pada saat itu dengan para hufadz kami akan undang, yaitu bagaimana menghafal Al-Quran dalam 30 hari dan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita sampai kita membawanya ke surga insya Allah. Tempatnya di Istiqlal, kalau nanti ada keterbatasan insya Allah kita akan tayangkan live lewat Akhir TV dan di situ nanti mudah-mudahan saya berharap kita menjadi ahli Quran insya Allah. Antum kembali kepada Quran dan antum dapatkan kebaikan si Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tubna ilaika ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.